Kita masih dapat berkumpul dalam acara Kajian Intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan ke-13 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang kami hormati Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Nawir Yuslim MA. Yang kami hormati Ketua Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG. Yang kami hormati Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Radiman MSI. Yang kami hormati instruktur dan ko-instruktur Angkatan ke-13. Dan yang kami banggakan peserta kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan ke-13. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Bella Tandi dan Fathia Al-Jahra Angkat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون والحمد لله رب العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah Allah, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu
ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan hatimu. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Sang Surya, Mars UMSU, dan Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dipimpin oleh paduan suara. Muhammadiyah Sumatera Utara Indonesia membuka cakrawala dunia, membangun peradaban bangsa. Kita cendekiawan muda, penerus perjuangan negara untuk ilmu pengetahuan berguna untuk masa depan. Hidup kita
Kibar gelombangkan panji-panji Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sejarah umat telah menuntut bukti. Ingatlah, niatlah diikatkan. Kitalah cendekiawan berpribadi, susila cakap dakwah kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti, himawan dan himawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman mendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Bimbingan dan arahan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus membuka acara kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan ke-13 tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Profesor Dr. Nawir Yuslim MA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua BIM UMSU, Ibu Dr. Nur Rahma Amini beserta jajaran, kemudian para instruktur kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian anak-anak kami yang kami banggakan yang hadir melalui Zoom dalam mengikuti kegiatan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Pertama sekali izinkan saya mewakili Badan Pembina Harian UMSU menyampaikan sepatah dua kata dalam acara pembukaan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada pagi ini. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya serta taufik dan hidayahnya pada pagi ini kita dapat mengikuti kegiatan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Semoga kegiatan kita ini diberkahi Allah dan berjalan lancar dan sukses sampai akhirnya. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir ke tengah-tengah kehidupan kita umat manusia, memberikan kecerahan dan pencerahan, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada nur cahaya Allah melalui al-Islam yang diajarkannya. Anak-anak kami yang kami banggakan, kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini merupakan satu persyaratan yang harus Ananda ikuti dalam kegiatan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Dan kajian ini sangat penting, artinya
Pertama, memfasilitasi Ananda tentang pengetahuan pemahaman tentang al-Islam dan juga tentang kemuhammadiyahan. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, sebagai hamba Allah yang beriman, kita disuruh oleh Allah untuk bertakwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali sesudah menjadi muslim yang sesungguhnya. Menjadi muslim ini sesuatu yang diperintahkan Allah dan sekaligus juga menjadi bekal bagi kita untuk bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Apalagi sebagai mahasiswa UMSU harus bisa mengenali dan memahami Islam secara utuh, secara komprehensif. Islam itulah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Ada beberapa persoalan yang kita hadapi saat ini sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia. Ada persoalan tentang pemahaman atau paham agama atau keagamaan. Kita melihat ada paham agama yang ekstrim kanan, sehingga dia melihat segala sesuatunya itu dengan kacamata hitam putih, dan bahkan sampai kepada tingkat ekstrim yang membuat ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan ketika beragama itu. Ada paham yang ekstrim kiri yang kadang-kadang sampai mengabaikan tentang agama itu. Nah, disinilah Ananda mendapatkan bagaimana sebenarnya Islam yang sebenarnya itu. Begitu juga kita berhadapan dengan persoalan tentang ukhuwah, persatuan umat, yang dalam ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi itu ditegaskan wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah, jangan berpecah belah. Anda lihat saat ini sulit untuk menyatukan umat Islam. Masing-masing mengedepankan ananiyah hisbiyahnya, egoisme kelompoknya. Nah, ini persoalan. Kemudian yang terakhir, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kita umat Islam saat ini kalah bersaing dalam bidang ekonomi, dalam bidang sains dan teknologi. Nah, sebenarnya Islam memberikan ajaran yang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Termasuk Muhammadiyah sebagai perserikatan yang memiliki concern, perhatian yang sungguh-sungguh tentang bagaimana terlaksananya pelaksanaan Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan kita pribadi dan bermasyarakat. Ananda sekalian, kalau kita memahami perintah takwa tadi, apa sebenarnya yang dipahami oleh kita tentang takwa? Bahkan Rasulullah lebih lanjut dalam sebuah hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Apakah di rumah atau di luar rumah, di kota, di kampung, bertakwa. Nah, apa hakikat takwa itu? Ananda akan lebih banyak memahami melalui kajian Islam intensif al-Islam dan kemuhammadiyahan nanti. Maka oleh karena itu,
Ya, saya ingatkan agar semua mengikuti rangkaian kegiatan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyah ini sampai pada saat penutupan nantinya. Mulai dari pembukaan saat ini sampai pada penutupan nantinya. Karena satu session saja Anda tidak ikut, itu akan ada konsekuensi Anda tidak lulus. Harus mengulang. Nah, ini hati-hati ya. Jadi hakikat dari takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Nah, perintah Allah yang pertama terkait dengan Islam ini, sebelum perintah salat, puasa, zakat, haji, itu perintah yang pertama adalah berilmu. Ya, Anda harus berilmu sebagai muslim. Coba baca ayat yang pertama turun kepada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Jadi perintah membaca ini adalah pintu untuk masuk ke wilayah ilmu. Jadi sebagai umat Islam kita harus berilmu. Nah, maka oleh karena itu ya, Ananda selain dari menekuni bidang studi ya, boleh jadi ini bidang studi ekonomi ya kan. Nah, bagaimana ekonomi itu harus bisa ya, sejalan dan searah dengan tuntunan Islam, dan Islam juga mendorong kita untuk sukses dalam kehidupan kita di muka bumi ini, menjadi orang yang menguasai ekonomi. Nah, bahkan di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu kalau kita tidak punya ilmunya. Ya. Al-Isra 36 itu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu, mengikuti sesuatu, mengambil sikap tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu ya. Karena fasilitas yang diberikan Allah, pendengaran, penglihatan, pemikiran, ini kuncinya ilmu. Itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, yang kedua, selain dari berilmu, yang diperintahkan Allah itu tadi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca itu harus dengan nama Allah. Ini mengenalkan tauhid, keimanan. Jadi Ananda itu harus berilmu dan beriman. Ini kunci untuk bisa mengangkatkan derajat kita. Ya, dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Nah, kemudian tentang kemuhammadiyahan, Muhammadiyah ini ya pada dasarnya mengajarkan kepada kita Islam yang sebenarnya. Jadi Ananda akan bisa terbebas dari paham yang menyalah, paham yang keliru, apakah paham ekstrim kanan, ekstrim kiri yang sekarang sedang ya, berkembang di masyarakat saat ini, sehingga kita bisa lari ya dari jalan Islam yang sesungguhnya. Ya, Allah perintahkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ikutilah ini jalanku yang lurus, yang lempang, yaitu yang bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ini dasar Muhammadiyah berislam. Ya, harus merujuk dan menjadikan referensinya Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Dan ini yang digaransi oleh Rasulullah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati nabiyhi. Hadis rawahu Malik. Ada dua referensi yang ditinggalkan oleh Rasul. Sepanjang kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat, tidak keliru, tidak salah.
Maka oleh karena itu Ananda ya dengan memahami Islam, memahami Muhammadiyah, Ananda akan berilmu dan kemudian akan selamat dari paham-paham yang keliru, yang sesat, yang salah. Ya. Nah, sekaligus ayat tadi mengingatkan kita kepada ya, persatuan. Maka ukhuwah ya, melalui al-Islam dan kemuhammadiyahan, Ananda akan didorong untuk membangun hubungan ya, antara sesama umat Islam dan juga antar sesama manusia. Ya, kita diperintahkan oleh ya, Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah bersaudara. Karena ketika kita berpecah seperti yang digambarkan dalam ayat yang dibacakan tadi, itu seperti kita berada di jurang api neraka. Maka Allah selamatkan dengan diturunkannya Islam sehingga kita bisa bersaudara. Nah, kemudian yang terakhir, dengan penguasaan ilmu yang diperintahkan oleh Islam, kita bisa ya memotong mata rantai jurang yang menghantarkan kita kepada keterbelakangan dan ketertinggalan dalam persaingan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka Muhammadiyah dengan ya, sejumlah amal usahanya dalam bentuk lembaga pendidikan mulai dari dasar, TK sampai perguruan tinggi, ini akan menghantarkan kita kepada ya, memiliki daya saing dalam bidang ekonomi, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga dalam bidang-bidang lainnya. Kami dari Badan Pembina Harian UMSU ya, memberikan harapan yang besar ya, kepada Ananda, ya, kader-kader, dan begitu juga tentu kepada tim instruktur nantinya yang akan membimbing Ananda yang dikoordinasi oleh Ibu Nur Rahmah Amini ya, sebagai Ketua Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ya, UMSU. Inilah harapan yang kami sampaikan, semoga Ananda bisa dengan semangat ya, keberislaman dan kebermuhammadiyahan yang tinggi ya, bisa menyelesaikan problem umat saat ini ya, terbebas dari persoalan paham agama yang salah, kemudian bisa mengatasi ya, kekhawatiran kita tentang ukhuwah yang tidak terbangun saat ini karena menonjolkan kelompok-kelompok, dan juga bisa ya, memutus mata rantai ketertinggalan kita dalam bidang ekonomi dan dalam bidang sains dan teknologi. Yang sebenarnya itu semua adalah merupakan pesan yang disampaikan oleh Al-Islam dan juga oleh Muhammadiyah. Demikian Ananda, sekali lagi selamat mengikuti kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Sekali lagi Bapak ingatkan, jangan sampai satu sesen pun ya terluputkan atau tertinggal dalam mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan oleh Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada para instruktur, kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya, yang telah meluangkan waktunya untuk membina dan mengarahkan anak-anak dan adik-adik kita ini, dan juga kepada Ketua BIM ya, dari BPH UMSU, kami juga memberikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih banyak. Semoga ini menjadi amal jariah bagi semua yang terlibat ya, termasuk tim teknis ya, yang menyajikan acara ini via Zoom pada pagi ini. Ini juga tanpa jasa mereka, ini kegiatan kita tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi kami berikan apresiasi kepada seluruh yang terlibat, ya, termasuk juga tentu kepada pimpinan UMSU yang sudah memfasilitasi mulai dari Bapak Rektor, Marek 3 dan seterusnya, atau bagian pembinaan kemahasiswaan. Mari kita mulai kajian Islam intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
senang berkata. Penyerahan berkas peserta kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan ke-13 dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada Bapak Profesor Dr. Nawir Yuslim MA dan Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG dipersilahkan. Baik, atas nama Badan Pembina Harian UNSU, saya serahkan berkas anak-anak kita yang akan mengikuti kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan kepada Ibu Dr. Nur Rahma Amini, Ketua BIM, untuk selanjutnya dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan tanpa hambatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, amanah yang diberikan siap akan dilaksanakan oleh Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Sejumlah 300 mahasiswa mengikuti acara qiyam pada hari ini untuk dikader, dibina, dan menjadi kader persyarikatan, kader agama, dan kader bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah tadi acara pembukaan ya. Tadi sudah penyerahan berkas dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Badan Al-Islam Muhammadiyahan sebagai tim pengelola kegiatan kajian intensif Al-Islam Muhammadiyahan pada kesempatan kali ini. Baik, yang sama kita hormati, tadi ada bersama kita Bapak Pembina Harian Profesor Dr. Haji Nawir Yuslim MA, kemudian ada Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG, kemudian di sini ada juga Kabimawa kita Bapak Radiman Sutan MSI, kemudian Bapak Ibu perwakilan ataupun dekanat dari fakultas yang kebetulan hari ini pesertanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berhadir dalam Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kami hormati
Bapak Ibu instruktur Qiyam angkatan ke-13 yang luar biasa mempersiapkan materi serta siap mencerahkan anak-anak putra dan putri kita penerus bangsa pada kesempatan kali ini. Adik-adik kami, anak-anak kami ko-instruktur yang tergabung dalam ko-instruktur sebagai penyelenggara juga yang akan terus memantau, membimbing serta menilai peserta Qiyam pada kesempatan kali ini. Dan yang paling luar biasa yang kami banggakan dan kami cintai, anak-anak kami, adik-adik kami peserta Qiyam angkatan ke-13 yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berhadir pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke sesi-sesi selanjutnya, ya, saya lihat karena sudah hampir dari jam 8.30 tadi sudah banyak yang join ya. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Ya, silakan dulu supaya tidak kaku badannya. Untuk peserta Qiyam ikuti instruksi yang saya arahkan. Oke, baik ya. Silakan angkat tangan kanannya. Untuk seluruh peserta Qiyam, angkat tangan kanannya. Oke, alhamdulillah. Jadi suara saya terdengar gitu ya. Sekalian kita tes mic kita gitu. Untuk peserta Qiyam, angkat tangan kirinya. Angkat tangan kirinya. Baik. Untuk seluruh peserta Qiyam, silakan dalam hitungan sampai hitungan ke-8 untuk silakan berdiri dulu, regangkan badannya, peragangan dulu. Silakan berdiri. Stand up please. Ayo berdiri dulu sebentar. Berdiri sebentar. Kadang dari tadi kan duduk kan? Ayo berdiri dulu, agak digoyang-goyang sedikit pinggangnya supaya tidak terlalu kaku gitu ya. Apalagi nanti kita sampai insya Allah sampai pukul 12 sebelum zuhur kita akan dengarkan materi yang luar biasa. Maka kita ayo peragangan silakan. Tadi Pak Ali pun sudah ada, Pak Robi juga luar biasa kan peregangannya kan begitu kan. Silakan goyang-goyangkan, gerak-gerakkan sebelum nanti kita akan ta'aruf dengan Bapak Ibu yang luar biasa ya, Bapak Ibu instruktur kita yang akan mencerahkan kegiatan Qiyam kita pada kesempatan kali ini. Oke, baik ya. Jika saya sebutkan satu, maka silakan kepalkan tangannya. Jika saya sebutkan 2, silakan rapatkan tangannya. Jika saya bilang 3, silakan gosok-gosok apa namanya? Ini apa namanya? Bukan dahi ya? Apa namanya ini? Abang-abang. Kepalanya gini ya. Oke, ingat dulunya ya. Kalau 1, kekamkan apanya? Tangannya. Kalau 2, rapatkan tangannya. Kalau 3, supaya nggak ngantuk ya. Ada tadi kebanyakan sarapan ngantuk tadi saya lihat di sini tampilan zoomnya gitu ya. Baik, ingat cluenya 1, 2, 3. Oke, baik kita coba sama ya Bapak Ibu instruktur juga bisa supaya tidak kaku. Kemudian kakak-kakak instruktur juga sebagai pendamping kita juga bisa melakukan ini sebagai contoh role model. Baik kita coba ya. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2. Alhamdulillah, fokus seluruhnya. Beri plus dulu untuk kita semua yang berhadir pada kesempatan kali ini. Dari tampang-tampangnya orang ekonom semua ya. Orang manajemen bisnis, orang apa namanya perbankan yang hadir pada kesempatan kali ini kan begitu kan. Jadi kita kegiatan Qiyam ini sudah masuk angkatan ke-13 ya. Dan insya Allah tinggal 1 angkatan lagi sebelum kita ujian akhir semester. Jadi harapan kita ya seluruh peserta Qiyam pada kesempatan kali ini semester berapapun iya, dari semester 1 ataupun mungkin semester senior gitu ya. Kita doakan semoga bisa lulus Qiyam dengan syarat ya harus mengikuti aturan main, ikuti aturan mainnya dan harus mengirimkan penugasan-penugasan yang telah diarahkan. Baik, kita masuk sesi selanjutnya. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ayo kita ta'aruf gitu ya. Supaya nanti Bapak Ibu instruktur yang akan memberikan materi itu kita dekat gitu ya. Bisa kita korek ilmunya, timba ilmunya, cari pengalamannya.
Bahkan mungkin di sini masih ada yang bertanya-tanya, ya, kenapa kok ada sholatnya masih berasumsi sholatnya pemahaman Muhammadiyah kok seperti ini ya? Silahkan ditanyakan, nggak ada masalah. Ataupun mungkin Muhammadiyah itu apa ya? Nah, jadi silahkan ditanyakan bapak-bapak instruktur pada kesempatan kali ini yang luar biasa siap mencerahkan kita pada kesempatan kali ini. Izin ayahanda, ibunda, bapak dan ibu instruktur seperti yang sudah kita arahkan untuk dapat raise hand. Ya, untuk dapat raise hand ketika nanti kita ta'aruf lebih mudah nanti menampilkan wajah dan menyapa bapak dan ibunda sekalian. Yang sudah raise hand ini kita nampak ada Pak Robi, ada Dr. Ali Imran, ada Pak Miftah Paris, ada Bu Rasta Kurniawati Burupinem, dan kami harap yang lain-lain juga bisa resen. Ada Pak Junaidi yang belum resen ini nampaknya. Kemudian ada Bu Uswatun Hasanah, ada Pak Muhammad Ridho, Pak Faisal Amri, kemudian ada beberapa dosen lagi yang lain nanti yang akan kita kenalkan, kita ta'arufkan. Yuk mari bersama kita ta'aruf, kita perkenalan dengan Bapak Ibu Instruktur Angkatan ke-13 pada kesempatan kali ini. Luar biasa siap mencerahkan ya, yang pada kesempatan kali ini juga tadi kita sebutkan ada Pak Ma'ruf juga ya, nanti akan kita silaturahmi dengan Bapak Ibu yang sudah insya Allah siap mencerahkan kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama ada Ibunda Dr. Nurrahma Amini MAG yang tadi bersama-sama dengan kita, tapi karena ada job yang lain, karena sebagai ketua itu kan harus fleksibel kemana-mana gitu ya, bertanggung jawab terhadap kegiatan, yang merupakan ketua Badan Al-Islam Kemuhammadiyahan UMSU, fungsionaris dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, Master of Training Qiyam MOT kita pada kesempatan kali ini, serta dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UMSU. Nah, jadi Ibu Dr. Nurrahma Amin MAG ya, sebagai penanggung jawab ya, penanggung jawab pada kegiatan Qiyam kita pada kesempatan kali ini. Dan tadi mohon izin karena ada kegiatan lain ya, tadi sampaikan salam kepada peserta Qiyam pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya kita akan kenalkan. Nah, ini luar biasa, ada ibunda kita, ada Ibunda Rasta Kurniawati Burupinem MA yang merupakan Sekretaris Badan Al-Islam Kemuhammadiyahan UMSU, kemudian fungsionaris dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, dan dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan Fakultas Hukum UMSU dan Fakultas Pertanian UMSU. Mohon maaf Bun Ibu, tadi lupa kita editnya kan begitu. Jadi beliau juga dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan Fakultas Hukum UMSU dan Fakultas Pertanian UMSU. Nah, mari kita sapa bersama Ibunda Rasta Kurniawati Burupinem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rasta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Nah, angkatlah jempolnya sedikit, Bu. Hah? Angkat jempolnya sedikit biar semangat. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ada yang ingin disampaikan, Bu, mewakili tadi Bu Rahmat tadi nggak sempat menyampaikan sesuatu. Bu Rasta ingin ada disampaikan kepada peserta Qiyam dan seluruh kita pada kesempatan kali ini? Sepertinya tidak ada, cukup tadi yang dari BPH tadi itu semuanya. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan, Bu ya. Terima kasih, Bu Rasta. Sehat selalu, Bu. Baik, selanjutnya ada yang luar biasa, Bapak kita, ayahanda kita, Bapak Dr. Haji Ali Imran Sinaga MAG yang merupakan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2015-2020, Tim BIM UMSU,
serta dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Nah, jadi peserta KIM angkatan ke-13 ini mungkin ada yang menjadi mahasiswa atau mahasiswi beliau. Beliau masuk di kelas Anda. Dan pada kesempatan KIM ini, ya kita akan bersilaturahmi dengan beliau. Ya luar biasa pada kesempatan kali ini, dan salah satu juga dosen panutan kita bahkan mendapatkan Satya Lencana itu langsung dari Presiden Republik Indonesia. Mari kita serap ilmunya, kita gali ilmunya, karena dosen-dosen ini kalau tidak ditanya terkadang gak keluar ilmunya, maka silakan ditanya, kan begitu. Tapi kita sapa bersama Bapak kita, Bapak Dr. Haji Ali Imran Sinaga MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, sehat Pak Ali? Izin Pak, mic-nya belum dibuka Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, sehat. Alhamdulillah di rumah nih Pak. Di rumah insyaallah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak. Sehat selalu Bapak. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke Bapak Ibu instruktur selanjutnya. Ada luar biasa ini. Ada dosen muda kita tapi prestasinya sudah luar biasa. Ya, ada Bapak Dr. Junaidi MSI yang merupakan sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian fungsionaris dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, tim BIM UMSU, serta dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Teknik UMSU. Nah, jadi bagi peserta KIAM angkatan ke-13 ini, bagi Anda, makanya kenapa dari hari Kamis, hari Jumat semalam, kita sudah mendata gitu ya. Sudah mendata siapa-siapa yang berprestasi dalam Al-Quran. Pernah ikut musabaqah atau kejuaraan-kejuaraan lain yang tentang Al-Quran. Atau bagi Anda yang memang sama sekali belum lancar membaca Al-Qur'annya, masih terbata-bata, ya, maka kita salah satu di UMSU ini ada lembaga namanya Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Jadi tidak hanya untuk ikut musabaqah saja, tapi bagi Anda yang ingin terus menggali, ingin terus belajar, namanya klinik Al-Quran, ya, ingin diobati penyakitnya, karena Al-Quran itu ya kita harapkan sebagai penerang bagi kita nanti dalam kehidupan kita ataupun nanti di alam barzah nanti. Maka dari sekarang silakan, dan salah satu syarat Anda untuk bisa tamat dari UMSU, karena ada nanti di ujung ada ujian komprehensif Al-Islam Muhammadiyah, syaratnya Anda harus bisa baca Al-Quran. Maka dari sekarang kita deteksi bagi Anda yang nama-namanya sudah ditabulasi, ya, jangan malu-malu, jangan segan-segan, silakan kunjungi klinik kita. Ya, dibuka selama waktu kerja. Ya, datang supaya insya Allah bisa dibimbing oleh Bapak Ibu instruktur yang luar biasa dan seluruh pengurus LPTQ yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan salah satunya itu adalah inisiasi dari Bapak Dr. Junaidi MSI. Beliau juga sudah punya buku tajwid, ya. Kemudian beliau juga sudah mendapatkan syahadah, ya, dari untuk bisa belajar tahsin sebagai guru tahsin. Kita sapa bersama Bapak Dr. Junaidi MSI. Assalamualaikum Pak Jun, sehat Pak Jun? Mic-nya belum dibuka Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Jun. Sarman, alhamdulillah sehat selalu. Kasih jempolnya sedikit Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi Anda juga, ya, beliau juga doktor komunikasi Islam kita. Jadi bisa serap ilmunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Jun, sehat selalu Pak. Next selanjutnya, ada luar biasa, ada ayahanda kita, ada senior kita yang terus membimbing kita. Ya, walaupun tampangnya sudah termakan usia, tapi semangatnya luar biasa menggebu-gebu terus membimbing kita pada kesempatan kali ini. Ada ayahanda Dr. Andes Haji Ma'ruf MM, ya, yang merupakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Perjuangan, serta dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Beliau juga nanti akan masuk di kelas kalian. Ya, jadi mungkin kita akan bersilaturahmi dengan beliau pada kesempatan kali ini. Baik, kita sapa bersama. Apakah kira-kira sudah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ma'ruf sudah masuk Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Selamat. Kasih jempolnya. Sehat Pak Ma'ruf?
Sehat-sehat anak muda. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi kita lihat dari usia tidak menutupi semangat beliau, gitu ya. Terus membina, bahkan maaf cakap yang muda-muda kalah semangatnya. Maka jangan mau kalah ya, anak-anak kita, para instruktur muda, ko-instruktur, kemudian peserta yang pada kesempatan kali ini. Gali ilmunya, karena pengalaman terbaik dan guru terbaik bagi kita adalah pengalaman. Karena Bapak Ma'ruf sudah punya pengalaman luar biasa dalam bermuhammadiyah ini. Terima kasih Pak Ma'ruf, sehat selalu, kita doakan. Allah. Amin ya rabbal alamin. Next kita akan perkenalkan ada dosen muda kita yang terus menginspirasi kita. Ada Bapak Miftah Faris MA yang merupakan sekretaris pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, serta dosen Al-Islam Kemudiahan di Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika UMSU. Ya, jadi beliau merupakan ya salah satu juga penggerak ya di bidang kepemudaan di Sumatera Utara. Kita sapa bersama Pak Miftah Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, siap mencerahkan adik-adik kita ya, anak kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah, siap. Beliau juga seorang entrepreneur juga. Jadi beliau praktisi, tidak hanya dalam teori. Silakan ditanya trik-triknya, bagaimana bisa menjalankan entrepreneur itu dengan baik dan sesuai dengan ya kaidah, ya sesuai dengan syariat juga. Terima kasih Pak Miftah. Baik, selanjutnya kita perkenalkan. Ini luar biasa ini. Dari pakaian saya kita sudah segan gitu ya. Bapak Robi Panreza MPDI yang merupakan Wakil Bendahara Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus ya Bendahara di Kokam, ya Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya, dari pakaiannya sudah nampak, merupakan dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Teknik UMSU. Ya, jadi kita doakan juga supaya Pak Robi Panreja juga segera menyelesaikan studi S3-nya supaya makin bertambah juga doktor kita di UMSU pada kesempatan kali ini. Luar biasa. Kita sapa dulu Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Farhan. Kasih jempolnya sedikit. Iya. Lompatnya di luar angkasa nih Pak Robi. Di mana nih Pak? Sehat Pak Robi? Sehat. Alhamdulillah, siap mencerahkan anak-anak kita pada kesempatan kali ini. Memantau hilal Ramadan ini. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Next, selanjutnya kita perkenalkan ada ibunda kita, Ibu Uswah Hasanah MA, yang merupakan fungsionaris dari Majelis Pendidikan Kader Aisyah Sumatera Utara, serta dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Baik, kita sapa bersama Ibu Uswah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uswah. Assalamualaikum Bu Uswah. Tadi agak terkendala masuknya. Oke Bu, mic-nya Bu dibuka Bu Uswah. Sudah nampak? Mic-nya nampaknya belum dibuka Bu Uswah. Assalamualaikum Bu Uswah. Oke, mungkin terkendala jaringan ya. Oke, tapi alhamdulillah siap mencerahkan anak-anak kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Uswah. Next, selanjutnya kita perkenalkan tim instruktur kita pada kesempatan kali ini ada Bapak Muhammad Ridho SPDI. Ya. Maaf SPD ya, yang merupakan sekretaris bidang organisasi pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sergei ketika dulu beliau masih berdomisili dan masih sebagai pelajar ya di Sergei sedang berdagai. Kemudian kepala bidang TKK PKIM MFI UMSU karena beliau merupakan salah satu alumni terbaik dari Fakultas Agama Islam UMSU dan sekarang diamanahkan sebagai ketua pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kampung Dadap. Mari kita sapa bersama apakah sudah masuk Pak Ridho pada kesempatan kali ini. Dan saya ingatkan juga, tadi ada kelewatan, beliau juga salah satu pengurus dari LPTQ. Ya, jadi kalau Anda mau belajar tahsin Quran, mau mau mensetor hafalan, mengulang-ulang murojaah, kan begitu kan, bisa juga dengan
Pak Ridho ini. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Sarhan. Alhamdulillah, sehat Pak Ridho? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin muda, bukan makin muda ya, makin tua atau makin muda nih Pak ya? Biar muda tapi tetap berprestasi, luar biasa. Terima kasih Pak Ridho, sehat selalu. Next, selanjutnya kita perkenalkan ada instruktur dan dosen muda kita yang luar biasa. Nah, dari gambaran tampilannya saja di belakang itu matahari besar gitu ya. Tapi kita dengarkan, kita lihat dulu siapa itu orangnya. Yang merupakan Bapak Faisal Amri Al-Azhari STHI-MAG. Nah, luar biasa pada angkatan ini tiga guru, 3 instruktur kita yang yang fokus tentang Al-Quran, tahsinnya, tentang apa, hadir pada kesempatan kali ini. Salah satunya juga ada Pak Faisal Amri Al-Azhari ya, yang merupakan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat, tim BIM UMSU, dan juga beliau dosen AIK lintas fakultas ini. Jadi bukan seperti bukan kendaraan saja yang bisa lintas provinsi, lintas kota, dosen pun bisa seperti itu. Karena dosen Al-Islam Komoden itu bisa berpindah-pindah ya, tapi luar biasanya tetap berbakti demi mencerahkan anak-anak bangsa pada kesempatan kali ini. Beliau juga dosen AIK di Faperta, kemudian dosen di FISIP UMSU, kemudian dosen juga di Fikti. Nah, kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata alhamdulillah, terima kasih, sama-sama, tabarakallah. Jadi kata panitia tadi itu main kacamata taruh atas Pak. Biasanya di tengah tuh Pak. Lain posisi kacamata. Oh, udah lain posisinya Bu ya. Oke, ya baik. Sehat Pak Faisal? Sehat, alhamdulillah. Gimana pagi ini Tanjung Pura atau di Beranda nih Pak sekarang? Tanjung Pura Bang. Tanjung Pura. Hujan atau cerah Pak? Cerah di sini. Alhamdulillah, secerah hati Bapak ya pada kesempatan kali ini ya. Lebih cerah wajah Abang lagi lah. Allahumma sholli wa sallim. Terima kasih Pak Faisal Amri. Next, saya mencerahkan anak-anak kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, ya izinlah saya memperkenalkan diri saya sendiri. Ya, nama saya Said Ahmad Sarhan Lubis MHI, yang merupakan Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Teladan, kemudian Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, tim BIM UMSU, serta dosen Al-Islam kemudian Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, serta Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU, yang insya Allah kita semua tim instruktur, panitia dari BIMAWA dan juga dari BIM, Bapak Ibu instruktur, ko-instruktur, siap mengarahkan adik-adik supaya kita mau, karena begitu ya, innamal a'malu binniyat. Kalau tidak mulai dari sekarang dengan niat kita, ya, supaya niat kita itu ibadah karena Allah, bukan targetnya ingin lulus tapi karena ibadah kepada Allah. Kemudian litulabul ilmi, ini menuntut ilmu, mencerahkan kita, mendalam lagi ilmu kita tentang keislaman, ya maka insya Allah jannahlah nanti balasan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya setelah kita ta'aruf, ya kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya seperti biasa ya, walaupun ini sesinya karena ini kan baru awal-awal ya. Ini kan pekan pertama kalau kita tidak salah di awal tahun 2022. Harus ada semangat baru, ghirah baru, izah baru, supaya kedepannya kita bisa melangkah dengan baru. Kalau tidak punya semangat baru, ya, dan kita berdoa kepada Allah semoga ya pandemi ini segera usai, ya, karena ya kita berharap gitu ya. Ada plus minusnya ketika qiyam dilaksanakan secara online, dan begitu juga ketika qiyam dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Tapi kami sudah rindu ya, hampir 2 tahun qiyam kita ini secara online. Nah, maka kita berharap semoga pandemi ini selesai, insya Allah di angkatan ataupun di tahun selanjutnya kita bisa qiyam secara tatap muka langsung. Ya amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk ke ini. Dari wajah-wajahnya saya lihat banyak di sini gamer ya, pemain-pemain Mobile Legends, pemain-pemain Point Blank gitu ya. Ketika kita ingin naik ke level selanjutnya, ya kita mau masuk ke tingkatan selanjutnya, kita kan ada aturan main ya. Nah, maka kita harus punya aturan main agar kegiatan kita itu berjalan dengan baik. Nah, begitu juga ketika qiyam ini ada aturan mainnya yang dari semalam sudah di-share. Ini hanya mengingatkan lagi kepada kita. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kan begitu.
Tolong diperhatikan dan dilihat, kan begitu kan? Karena pepatah mengatakan, Anda sopan, kami pun segan. Nah, itu dia ya. Jadi silakan Anda berikan yang terbaik, kan begitu kan, bagi diri Anda, agar kita bisa sukses pada kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Qiyam mahasiswi UMSU dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu Ahad 8-9 Januari 2022 atau bertepatan pada tanggal 5-6 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Peserta wajib mengikuti Qiyam secara aktif. Nah, dari tadi jam 7.30 kita sudah share itu pretest sebagai awal penilaian, sampai esok kita kembalikan berkas peserta kepada pihak universitas, itu terus ada penilaian. Walaupun secara virtual akan terus dipantau oleh kakak-kakaknya. Nah, ya, oleh kakak-kakak instruktur dan bapak ibu instruktur di kloter masing-masing. Kemudian kami arahkan dan kami mohon untuk bisa memiliki paket data dan koneksi internet. Jadi bagi peserta Qiyam dan kita seluruhnya ya yang mengawal atau menjadi pelaksana kegiatan Qiyam pada kesempatan kali ini, diusahakanlah koneksi internet itu ada. Silakan cek ya kuotanya lagi, kalau sudah mulai terancam silakan izin dengan kakak instrukturnya, baik itu secara japri ataupun melalui kloter ya, untuk mengisi kuota. Mengisi kuota. Jadi jangan sampai ada dalil Pak, kuota saya habis, jadi terlambat mengirim begini-begini, kan begitu. Jadi dicek kuotanya agar bisa terisi dengan baik, agar bisa mengikuti Qiyam ini dengan baik pula. Kemudian ruangan yang kondusif dan wajib tidak sedang dalam perjalanan. Jadi Bapak Ibu instruktur akan memberikan teguran pertama. Tegurannya hanya sampai 3 kali ya. Bagi Anda yang terlihat, karena wajib on cam. Ya, wajib on cam. Terlihat dalam perjalanan, dalam berkendara, harus segera berhenti. Cari ruangan yang kondusif atau berhenti sejenak di mana gitu, di warung silakan ataupun apa. Ikuti Qiyam ini dengan baik dan benar. Karena Qiyam ini sudah dari minggu-minggu yang lalu sudah diingatkan ada acara Qiyam. Bahkan angkatan-angkatan yang sebelumnya sudah diingatkan. Bahkan kami tidak segan-segan ya, kalau sudah 3 kali peringatan dari Bapak Ibu instruktur dan juga kakak-kakak ko-instruktur sudah mengingatkan untuk tetap stay, karena kita Zoom insya Allah sampai sebelum zuhur ya. Ya, sebelum zuhur, maka silakan untuk berhenti cari ruangan. Nah, jadi itu dia. Jadi ini ada aturan mainnya. Karena kegiatan Qiyam kita ini bukan kegiatan kaleng-kaleng. Nah, kegiatan yang memang insya Allah ya akan membuat menempa skill Anda, soft skill Anda dengan baik. Nah, ini kita sampaikan. Harapan kita kan semua ingin bekerja, ingin membahagiakan kedua orang tua kita, ingin membuat taraf kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Ya, para owner, para HRD di perusahaan-perusahaan, kalau Anda punya cita-cita ingin bekerja di suatu perusahaan, kan begitu kan? Mereka tidak perlu terlalu berat ketika berkaitan dengan hard skill-nya. Mereka bisa memberikan Anda, meluangkan Anda, menempatkan Anda di tempat pelatihan-pelatihan mereka. Tapi soft skill atau adab, tingkah laku dan akhlak itu dimulai dari diri Anda sendiri. Ini salah satu upaya kita. Nah, maka niatkan Anda mau ikut Qiyam ini dengan baik dan benar, maka Anda harus ikuti Qiyam ini dengan aturan mainnya. Maka kami ingatkan bagi yang berkendara segera berhenti, cari ruangan. Ya kalau diingatkan misalnya saya berhenti kok Pak, kan begitu, tapi dalam ruangan ya, dalam mobil ya silahkan, tapi usahakan segera keluar dari kendaraan supaya tidak terjadi suuzon. Nah, nanti akan ditabayun, ditanya kenapa kok di kendaraan ada apa, kan begitu, oleh kakak-kakak ko-instrukturnya. Nah, jadi itu ya. Selanjutnya join di semua sesi, kemudian menuliskan profil, nama pada tampilan Zoom meeting sebelum join dengan format nomor kloter dan nama lengkap peserta. Contoh, kloter 125 atas nama Hafiz. Kalau ada namanya di sini Hafiz, mohon maaf ya, saya ambil namanya. Jika format penulisan profil ini tidak diikuti, maka host dan co-host kegiatan tidak mengizinkan Anda memasuki Zoom meeting Qiyam 2021 dan dilarang keras keluar masuk Zoom meeting kolosal atau Zoom meeting room. Maka dari semalam dan tadi sudah diarahkan oleh kakak-kakak instruktur untuk mengganti tampilan nama profilnya sesuai dengan kloter Anda dan tidak dibenarkan untuk pindah-pindah kloter. Nah, jadi kloter kita pada kesempatan kali ini dimulai dari kloter 121 sampai kloter 130.
Nah, jadi di mana Anda berada, karena resikonya nanti nama Anda ternyata, contoh misal, ada di kloter 127. Anda pindah ke kloter 121. Nah, otomatis tim instruktur dan juga kakak instruktur kan, ini orangnya nggak ada ya, maka dianggap absen, gagallah qiyam. Nah, maka diharapkan jangan pindah-pindah, jangan jadi banjing loncat gitu ya, pindah dari satu kloter ke kloter yang lain gitu ya. Apalagi berpindah ke lain hati, itu sakit rasanya kan gitu ya. Baik, next selanjutnya kita lihat aturan mainnya. Peserta wajib mengisi absensi di setiap sesi materi. Absensi sholat fardu, absensi sholat qiyamul lail atau tahajud sesuai waktu yang telah ditentukan oleh instruktur dan panitia pelaksana. Tadi sudah ditentukan dan sudah diumumkan oleh kakak instruktur di kloter masing-masing, ada waktu pengiriman penugasan. Jadi tidak boleh sekali blek mengirimkan tugas, tidak. Jadi ada waktu-waktunya. Bahkan nanti kebijakan dari kakak dan abang-abang instruktur di kloter masing-masing ataupun bapak ibu instruktur, jika lewat dari pengiriman waktu yang sudah diumumkan, bisa saja itu ditutup kloternya. Bisa jadi seperti itu. Itu kebijakan dari bapak ibu instruktur dan ko-instruktur di ruangan masing-masing, di room masing-masing. Nah, maka kemudian ada absensi sholat qiyamul lail. Nah, mungkin baru ini pengalaman perdana ya. Sholat sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Nah, jadi mulai sekarang pasang wakernya, silakan pasang wakernya, karena insya Allah pukul 3 pagi ya kita akan dibangunkan, bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surah Al-Isra tersebut ya, surah Al-Isra ya. Sebagian malam itu kita wa minal laili ya, sebagian malam itu kita bersujud kepada Allah, munajat kepada Allah, mohon kepada Allah. Kalau Anda punya niat, punya permintaan, di malam itu ketuk pintu langit. Nah, ya. Di malam Ahad biasanya orang, maaf cakap ya, ada yang dugem lah, ada yang aneh-aneh. Kita panggil, kita seru Allah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah kabulkanlah supaya disehatkan orang tua yang sedang sakit pada kesempatan kali ini, atau dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan atau apapun. Ketuk pintu langit. Karena apa Allah mengatakan? Karena orang-orang yang bangun di tengah malam, salah satu waktu mustajabah, ya itu kan akan Allah angkat derajatnya. Nah, luar biasa. Manusia ketika dipuji, ketika memuji manusia ke orang lain, mungkin hanya sekilas saja, tapi ketika Allah memuji Anda, ya seluruh alam akan mengangkat derajat Anda. Itu luar biasa. Jadi malam ini bagi yang belum terbiasa sholat qiyamul lail atau tahajud, buat alarmnya. Jam 3 kita saling mengingatkan, membangunkan di antara kita. Nah, itu makanya disebut sebagai dakwah jamaah pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, peserta wajib selalu mengaktifkan video selama acara. Nah, jadi misalnya Pak, saya mau ngambil charger, atau Pak izin saya mau ke kamar mandi gitu ya. Kamera tetap on cam, di tempat Anda belajar tetap on cam, tapi Anda izin dulu ya. Kemudian Anda silakan mau ngambil charger, silakan mau ngambil mau ke kamar mandi silakan, buang hajat silakan, tapi kameranya jangan dibawa ke kamar mandi. Nah, itu juga. Ya, jadi kameranya tetap stay, tetap on di tempat Anda belajar. Peserta wajib berpakaian rapi, tidak menggunakan baju kaos. Nah, ini khusus abang-abang, para laki-laki, peserta laki-laki, masih saya lihat beberapa slide ini yang masih menggunakan baju kaos. Nah, tolong segera diganti. Lihat bapak ibu instrukturnya itu rapi-rapi loh. Ya, rapi-rapi. Ya. Kami semua memberikan yang terbaik kepada Anda. Tolong Anda juga memberikan yang terbaik juga. Jadi bagi yang masih menggunakan kaos, untuk segera mengganti. Yang menggunakan baju koko boleh, baju kemeja boleh, kan begitu kan. Ya mau pakai sorban pun silakan, nggak ada masalah seperti Agim gitu ya. Mau silakan kan begitu kan. Mau pakai dasi silakan. Apalagi kan ini orang-orang yang insya Allah menjadi entrepreneur ke depannya, membuka peluang usaha. Nah, silakan. Kemudian bersih dan menutup aurat bagi peserta wanita wajib menggunakan jilbab dan hijab yang labuh yang tidak diselempangkan. Karena harus berbangga Fakultas Ekonomi Bisnis ini. Kenapa? Karena Qiyam Fakultas Ekonomi Bisnis ini 3 angkatan luar biasa. Nah, 300 kali 3 itu sudah 900 gitu ya, hampir 1000 gitu. Nah, makanya luar biasa memang Fakultas Ekonomi Bisnis. Kita beri tepuk tangan lah untuk Fakultas Ekonomi Bisnis pada kesempatan kali ini yang luar biasa. Jadi jangan minder, jangan malu ketika Anda ditanya kuliah di mana? Kuliah di UMSU. Fakultas apa? Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Orang akan bangga, kan begitu kan? Baik, selanjutnya. Peserta dilarang keras merokok. Ya, Pak, dari mana Bapak tahu kami merokok gitu ya? Ketika on cam
ternampak oleh kami ataupun memang nggak ingin niat gitu ya, ikut qiyam, ingin coba-coba cobalah dulu tes dulu, nampak saja ya tanpa kami beri SP teguran langsung kami keluarkan dari Zoom, tandanya Anda sudah gagal qiyam. Selama pelaksanaan qiyam daring 2021 dan menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan. Ya, itu sudah paham ya. Jadi jangan tampilkan sesuatu yang tidak etis gitu ya. Kemudian jika didapati oleh panitia pelaksana akan hal demikian, maka langsung dikeluarkan dari Zoom meeting dan dinyatakan gagal dan wajib mengulang qiyam tahun depan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Ya, sayang 1000 kali sayang kalau misalnya Anda harus mengulang lagi. Karena kami informasikan tadi di awal, qiyam tahun ini tinggal 1 angkatan lagi ya. Kemudian kita akan off, kan begitu kan? Kita akan off. Nanti di awal tahun baru lagi, tahun pelajaran baru, mungkin bulan 9 atau bulan 10, kita baru akan ada qiyam lagi, atau bulan 8 ya, bulan 9 10 itu gitu ya. Kita akan ada qiyam lagi. Nah, maka jangan sampai Anda gagal, ikuti aturan mainnya. Sayang 1000 kali sayang, kawan-kawan udah selesai mau mentoring, Anda masih mengulangi qiyam lagi. Nah, itu ya. Next slide selanjutnya. Peserta qiyam wajib mengerjakan tugas, mendengarkan, mendownload, meresume, mengumpulkan semua penugasan. Ya, sudah ada dijelaskan, sholat zuhur materi 2, sholat asar materi 3, sholat maghrib materi 4, sholat isya materi 5, tautan video YouTube dan Instagram. Maka Anda, angkatan-angkatan yang kemarin, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu videonya bagus-bagus. Ya, mereka disuruh membuat video. Ya, pada kesempatan kali ini kita disuruh buat 2 video. Video pertama itu video Anda berbakti kepada orang tua, bagaimana Anda harus berbakti kepada orang tua dan harus ada testimoninya. Testimoni itu ungkapan Anda, bahasa Anda. Selain mungkin Anda menyapu, mencuci piring, diungkapkan di situ, saya melakukan begini-begini untuk berbakti kepada orang tua. Video kedua, penjelasan tentang the 9 golden habit. Ya, 9 kebiasaan emas. Ya, poinnya mulai dari poin 4, poin 5 dan poin 6. Angkatan yang lalu poin 1 sampai poin 3. Angkatan ini poin 4, habit keempat, habit kelima, dan habit keenam. Nah, itu ya. Nanti akan diarahkan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh kakak-kakak nanti. Kemudian sholat tahajud, voice note, WhatsApp tadarus Al-Quran, dan sholat subuh, direct message ya, kesimpulan Fathul Qulub. Nah, ini dia, menyampaikan pendapat dan pertanyaan dengan kalimat yang baik dan sopan, dan tidak merendahkan orang lain. Ya, slide terakhir. Next. Oke, bagi peserta qiyam yang tidak mengerjakan, ini ya, kenapa kami bold merah, tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan, tidak lengkap dalam penugasan, maka dinyatakan gagal dan wajib mengulangi qiyam tahun depan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Seluruh peserta, instruktur dan panitia wajib melaksanakan sholat fardu dan sholat qiyam mulai di kediaman masing-masing. Peserta dilarang kelas mengganggu kelancaran kegiatan qiyam, baik pada setiap sesi acara dan poin terakhir. Audiens wajib mematikan atau memute-kan mic masing-masing saat instruktur memberikan pemaparan. Atas nama Ketua Badan Al-Islam Kemuhamadian BIM UMSU, Master of Training Qiyam, Ibunda Dr. Nurrahma Amini, MAG. Nah, jadi itu aturan main kita dan kita berharap bisa diikuti dengan baik. Terakhir, sebelum kita akan breakout ke room masing-masing, kita punya yel-yel. Ya, kita punya yel-yel yang akan memberikan semangat kepada kita, memberikan terus giroh kepada kita, karena dalam setiap kegiatan harus ada yel-yel penyemangat atau penanda ya, simbol-simbol. Nah, bahasa komunikasinya itu simbol-simbol itu ya. Nanti bisa tanya kepada Pak Junaidi. Oke, baik, ini kalau seandainya instruktur atau instruktur menyampaikan seperti ini. Apa kabar peserta qiyam? Maka jawaban Anda, alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Ya, alhamdulillah, pakai tangan ya. Alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Ya. Islam, tarik tangannya ke dada. Agamaku, tunjukkan dada kita. Ya. Kalau bahasa Jawanya jangan malu-malu apa bang? Ya, jadi kalau kita jangan malu-malu, tunjukkan dada kita. Kita orang Islam. Islam, agamaku. Muhammadiyah, harokah, gerakanku. Kepalkan lagi tangannya. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Yes, tarik sedikit ke belakang. Kemudian UMSU, akreditasi A. Jadi kita bukan sarang ngeo gini ya. Mana tuh gini. Nah, gitu. Jadi kita U gitu ya. Nah, akreditasi A. Baik, saya coba sekali lagi ya.
Apa kabar peserta qiyam? Alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Islam, agamaku Muhammadiyah, gerakanku UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Yes, UMSU, akreditasi A. Oke, kita coba satu orang perwakilan dari laki-laki dan kita coba satu orang perwakilan dari peserta perempuan. Jangan terkejut batin kalau tiba-tiba host menunjuk Anda ya. Silakan buka mic-nya, tunjukkan suara Anda itu. Baik, yang pertama ada Bang Hasian Nauli. Oke, silakan open mic Bang Hasian. Dibuka mic-nya. Sudah dibuka mic-nya Bang Hasian? Oke, baik. Bapak tes ya. Apa kabar peserta qiyam? Halo Bang Hasian, bisa dengar suara Bapak? Ulang, nggak kedengeran. Oke, baik, saya Bapak ulang ya. Apa kabar peserta qiyam? Alhamdulillah, insya Allah, mumtaz. Kurang lengkap, pakai tangan ya Bang, biar semangat. Alhamdulillah, insya Allah, lupa mumtaz. gerakannya. Oke, Bapak ulang ya. Apa kabar peserta qiyam? Alhamdulillah, insya Allah, mumtaz. Tangannya Bang, kepal Bang. Oke, mumtaz. Oke, Enggak. Islam. Nggak ingat ininya gerakannya. Nah, nggak apa-apa, yang penting kalimatnya. Islam. Alhamdulillah, insya Allah, mumtaz. Belum sarapan abangnya. Itu, fokus, saya fokus. Apa kabar peserta qiyam? Alhamdulillah, insya Allah, mumtaz. Islam. Agamaku, Muhammadiyah. gerakanku, UMSU. unggul, cerdas, dan terpercaya. Yes, Yes, tarik sedikit. UMSU. akreditas A. Akreditasi ya. Baik, beri aplaus luar biasa untuk perwakilan peserta laki-laki pada kesempatan kali Bang Hasian ya. Jangan nggak support jantung Bang Hasian kan? Nah itu tiba-tiba support jantung pula gitu ya. Terima kasih Bang Hasian. Siap-siap yang perempuan sedang dipilih-pilih ini sama Bang Najib kan begitu kan? Siapa yang siap-siap untuk perwakilan perempuan untuk memberikan yel-yel, kita tes. Oke, ini siapa namanya? Siapa namanya Bang Najib? Kak Stefani. Oke, Stefani Cynthia Aisyah. Oh, depannya agak ke barat-baratan, ujungnya ngambil bahasa Arab ya. Ada Aisyahnya, luar biasa. Supaya nggak ngantuk. Tadi kan ngantuk-ngantuk tadi kan. Bang Najib langsung milih tadi. Host kita langsung, oh ini supaya nggak ngantuk. Kita tes ya, Kak Stefani. Coba open mic dulu, dengar suara Bapak Kak Stefani. Dengar Pak. Oke, saya lebih nyaman manggilnya Aisyah lah gitu ya. Supaya seperti kita berdoa juga kepada istri Rasulullah SAW. Bapak tes ya, fokus. Tarik nafas Kak. Buang dulu dari pelan-pelan supaya agak jantungan gitu ya. Baik, apa kabar peserta qiyam? Alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Oke, Islam, Agamaku, Muhammadiyah, gerakanku, UMSU, unggul, cerdas, dan terpercaya. Yes. UMSU. Unggul, cerdas, dan terpercaya. Ada di bawahnya tuh UMSU. Unggul, cerdas, dan terpercaya. Yes. Sarapannya pasti Indomie. Gak fokus. Kan ada dua itu di bawah. Ingat yang poin kedua ya. Saya tanya yang kedua. UMSU. Akreditasi A. Akreditasi A. Jarinya Kak gini. Buat U. Oke, gini. Oke, baik ya. Terima kasih oleh Kak Aisyah tadi ya. Luar biasa. Baik, demikian dari saya. Kita akan serahkan kepada host kita untuk mengarahkan kita siap-siap masuk ke room masing-masing. Dan Bapak ingatkan, mewakili tim instruktur dan panitia, bagi yang belum mengganti tampilan nama profilnya, untuk segera mengganti tampilan nama profilnya. Karena kalau tidak Anda mengganti, Anda akan masih tetap ditinggalkan ya. Mohon maaf, Anda akan ketinggalan kereta nanti di main Zoom gitu. Karena kita akan bersiap-siap masuk ke breakout room. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan khilafan. Nasrul minallah fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.